Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang mutasi DNA. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Nurul Nurhanisyah, 2. Abdul Aziz Al-Hakim, 3. Wahyu Esti, 4. Cinta Munawaroh, dan kelima Muhammad Fikri Al-Irsyad. Pada materi mutasi DNA kali ini, poin yang kita bahas adalah 1. Pengertian mutasi, 2. Jenis mutasi, 3. Faktor penyebab mutasi, 4. Penyakit yang disebabkan mutasi DNA. Pengertian mutasi. Mutasi berasal dari nama Latin mutatus, yang artinya adalah perubahan. Mutasi adalah perubahan materi genetik DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA dan RNA, baik pada urutan gen maupun taraf kromosom. Mutasi adalah perubahan pada materi genetik suatu makhluk yang terjadi secara tiba-tiba, acak, dan merupakan dasar bagi sumber variasi organisme hidup yang bersifat terwariskan atau heritable. Mutasi juga dapat diartikan sebagai perubahan struktural atau komposisi genom suatu jasad yang dapat terjadi karena faktor luar atau mutagen atau karena kesalahan replikasi. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Di atas kan sudah dijelaskan tentang pengertian mutasi. Sekarang kita akan membahas tentang mutasi DNA. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Faktor penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau mutagenik agen. Mutasi DNA adalah perubahan urutan nukleotida atau basa nitrogen pada DNA yang seringkali terjadi selama replikasi atau rekombinasi. Terdapat beberapa cara mutasi DNA ini bisa terjadi, yaitu secara substitusi, insersi, delesi, inversi, duplikasi, dan transkolasi. Jenis-jenis mutasi. Yang pertama ada substitusi. Substitusi merupakan jenis mutasi yang paling umum terjadi. Substitusi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi transisi dan mutasi transversi. Mutasi transisi yaitu terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa purin lainnya, atau basa primidin yang tersubstitusi oleh basa primidin lainnya. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh dari mutasi transisi. Melanjutkan dari slide 6, jenis mutasi substitusi itu dibedakan menjadi dua. Yang kedua yaitu mutasi transversi, yaitu suatu pergantian antara purin dengan pirimidin pada posisi yang sama. Mutasi transversi seperti terlihat pada di gambar. Lalu yang kedua yaitu insersi, yaitu penambahan satu atau lebih pasangan nukleotida pada segmen DNA. Jenis mutasi yang ketiga adalah delesi, yaitu pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu DNA. Bentuk delesi sudah seperti pada di gambar. Jenis mutasi yang selanjutnya adalah duplikasi, yaitu munculnya pengulangan urutan basa nukleotida pada DNA. Yang kelima ada inversi, yaitu dibaliknya urutan basa nukleotida pada DNA. Lalu yang keenam ada translokasi, yaitu bertukarnya urutan basa nukleotida dari suatu molekul DNA ke molekul DNA lain. Berikut adalah gambar dari jenis mutasi DNA yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana terjadi perbedaan antara jenis mutasi yang satu dengan yang lainnya, mulai dari duplikasi, inversi, translokasi, delesi, dan inversi. Faktor penyebab mutasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi adalah demikian banyak aspek variabel faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut dikenal sebagai mutagen. Pada umumnya, faktor lingkungan penyebab mutasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, faktor fisika atau radiasi.
Agen mutagenik dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik antara lain berasal dari sinar kosmik, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron, ion-ion berat, dan sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Radiasi dipancarkan oleh bahan yang bersifat radioaktif. Suatu zat radioaktif dapat berubah secara spontan menjadi zat lain yang mengeluarkan radiasi. Ada radiasi yang menimbulkan ionisasi, ada yang tidak. Radiasi yang menimbulkan ionisasi dapat menembus bahan, termasuk jaringan hidup, lewat sel-sel dan membuat ionisasi molekul zat dalam sel, sehingga zat-zat itu tidak berfungsi normal atau bahkan menjadi rusak. Sinar tampak gelombang radio dan panas dari matahari atau api juga membentuk radiasi, tetapi tidak merusak. Yang kedua adalah faktor kimia. Banyak zat kimia bersifat mutagenik. Zat-zat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pestisida. Pestisida meliputi DDT, insektisida di pertanian dan rumah tangga. DDVP, insektisida, fumigan, helminthik ternak. Aziridin dipakai pada industri tekstil, kayu dan kertas untuk membasmi lalat rumah. Mutagen pada tawon, mencit, neurospora, E. coli, dan bakteriofage T4. TEM dipakai dalam tekstil dan medis atau agen antineoplastik, membasmi lalat rumah, mutagen pada mencit dan serangga, jamur, abrasi pada mencit, allium, E. coli, dan leukosit. Dalam bidang industri meliputi formaldehid. Zat ini digunakan dalam pabrik resin, tekstil, kertas dan pupuk, desinfektan benih, dan fungisida, anti pai, anti kusut dan pada tekstil. Banyak dijumpai pada asap tembakau, asap mobil, mesin, serta buangan pabrik tekstil. Mutagen pada Drosophila, Neurospora, dan E. coli. Glisidol, zat yang digunakan untuk membuat zat kimia yang lain seperti ester, amin untuk farmasi dan tekstil, bersifat antibakteri dan anti jamur pada makanan. Mutagen pada Drosophila, Neurospora, abrasi dan jaringan mencit. DEB atau butadiene deposite, mencegah mikroba untuk tekstil dan farmasi. Mutagen Drosophila, Neurospora, dan E. coli, Salmonella, Penicillium, lalat rumah, ragi, jagung, tomat, dan mamalia. Abrasi pada Allium, Drosophila, dan mamalia. Selanjutnya pada makanan dan minuman. Kafein banyak didapatkan pada minuman kopi, teh, coklat, dan limun yang mengandung kola. Pada bidang medis untuk antihistamin dan obat pusing, pengembang pembuluh darah, koroner. Mutagen lemah pada Drosophila, mutagen lalat dan abrasi pada bakteri, bakteriofage, dan kultur sel orang. Siklamat dan siklohexylamin banyak dipakai untuk penyedap makanan dan minuman. Abrasi secara in vitro pada orang dan tikus. Natrium nitrit dan asam nitrit. Zat ini digunakan mengawetkan daging, ikan, dan keju. Mutagenik pada bakteri dan jamur dan virus, menghalangi replikasi ADN. Berikutnya,
di bidang obat. Siklofosfamid, pelawan berbagai jenis tumor, toragen pada tikus, mutagen pada Drosophila mencit, abrasi pada kultur jaringan orang, metil dikloroetilamin, banyak digunakan di klinik, mutagen pada mencit, Drosophila, abrasi pada allium. Lalu antibiotik sebagian berasal dari Streptomyces seperti mitosimin C, azacerin, streptonik, antineoplasma, penghalang replikasi DNA, mutagen pada Drosophila, abrasi pada kultur leukosit orang, aminopretin 4, aminoflik, dan metoterapate. Kedua zat antagonis terhadap asam folat banyak dipakai pengobatan kanker seperti leukemia dan korikokarsinoma, abrasi pada kultur leukosit. Dan yang ketiga, faktor biologi. Lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Misalnya virus hepatitis menimbulkan abrasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan abrasi. Penyakit mutasi DNA. Ada beberapa penyakit mutasi DNA, antara lain A. Hemofilia. Hemofilia merupakan kelompok kelainan pada darah yang terjadi secara turun-temurun. Kelainan genetik ini terjadi karena adanya kesalahan pada salah satu gen pada kromosom X yang menentukan bagaimana tubuh membuat faktor pembekuan darah. Kondisi ini menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal, sehingga ketika pengidapnya mengalami cedera atau luka, pendarahan yang terjadi akan lebih lama. Seperti pada gambar berikut. B. Thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Berikut adalah gambar darah orang normal dan penderita thalassemia. Penyakit mutasi DNA. C. Albinisme atau albino. Albinisme atau albino adalah kelainan genetik yang ditandai dengan berkurangnya produksi melanin, pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata sepenuhnya atau sebagian. D. Brachydactyl. Brachydactyl adalah kelainan genetik di mana penderitaannya mempunyai jari pendek kurang dari 3 ruas. Penyakit mutasi DNA. Sindrom Jacob. Sindrom Jacob merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh kelainan kromosom XY. Penyakit ini dialami oleh bayi laki-laki dalam keadaan normal. Kromosom manusia terdiri dari 23 pasang, dengan kata lain, total kromosom manusia normalnya berjumlah 46. Penyakit mutasi sindrom Bartow. Sindrom Bartow adalah kelainan genetik langka yang disebabkan oleh tambahan persalinan kromosom 13 pada beberapa atau seluruh sel tubuh. Penyakit ini juga disebut dengan trisomi 13. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.